Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas aturan SKD karena kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, Bang, gimana jika yang dibutuhkan instansi cuma satu orang dan ternyata yang lolos passing grade ada 4 orang? Apakah empat-empatnya lolos dan bagaimana jika nilainya sama? Siapa yang akan lolos masuk ke SKB? Untuk mengetahui jawabannya, silakan simak video ini ya, teman-teman. Mungkin untuk sebagian teman-teman atau sebagian orang sudah mengetahui aturan ini, tetapi ternyata ada juga yang masih bertanya mengenai aturan SKD peringkingan di SKD ini. Untuk itu, bagi yang sudah mengetahui aturannya, tidak apa-apa di skip. Tetapi jika mau melihat simulasinya, silakan tonton video ini. Dan yang bagi belum tahu tentang aturan ini, silakan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman. Jika ada pertanyaan, siapa yang berhak masuk ke SKB? Ini sebenarnya sudah dijawab oleh BKN melalui Instagramnya. Di sini dijelaskan bahwa penentuan peserta SKD yang berhak lanjut ke tahap SKB adalah... Oke, langsung saja kita akan membahas inti dari pertanyaan tersebut, tidak perlu panjang lebar. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi. Ya, ini berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Oke, nanti kita buatkan simulasi di Excel ya. Jadi, jika formasi yang dibutuhkan adalah 2, berarti yang masuk ke tahap SKB adalah 2 dikali dengan 3, berarti ada 6 peserta SKB. Seperti itu ya. Kalau cuma 1, berarti yang masuk ke SKB hanya 3 orang. Seperti itu. Jika dibutuhkan 3 formasi, berarti yang peserta yang berhak masuk ke tahap SKB adalah 9 orang. Bagaimana kalau yang lulus secara passing grade di SKD cuma 7, berarti yang masuk cuma 7 orang. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya kira jelas. Terus yang kedua, jika total nilainya sama, ini total nilai ya. Ini jika total nilainya sama, siapa yang berhak masuk ke tahap SKB? Nah, jawabannya seperti ini ya. Untuk penentuan kelulusan, jika memiliki total nilai yang sama, itu akan diurut berdasarkan ini. Yang pertama tadi, ya, yang akan lolos SKB adalah yang memenuhi passing grade dan diurut berdasarkan nilai total tertinggi. Ya, nanti kita buatkan simulasi di Excel. Terus, jika nilai total tertingginya misalnya sama, itu akan diurut siapa yang memiliki nilai TKP tertinggi, maka dialah yang akan lulus ke tahap SKB. Seperti itu. Tetapi jika masih sama juga, maka akan dinilai dari nilai TIU tertinggi. Ya. Siapa nilai TIU tertinggi? Oke. Jika ternyata masih sama juga, akan diurut di ranking berdasarkan nilai TWK tertinggi. Oke, teman-teman. Jika ternyata masih sama juga nilainya, maka semuanya lulus ke tahap SKB. Oke ya, teman-teman, jelas ya. Jadi pertama, harus lulus passing grade dulu semuanya, yaitu TWK, TIU, dan TKP harus memenuhi nilai ambang batasnya. Setelah memenuhi nilai ambang batas, akan di-ranking. Nilai total tertinggi, itulah yang akan masuk 3 kali kebutuhan formasi. Nah, selanjutnya jika ternyata masih sama, maka yang akan masuk adalah nilai yang TKP tertinggi. Tetapi jika masih sama juga, masuk diurut berdasarkan TIU tertinggi, lalu TWK tertinggi. Jika masih sama juga, akan semua lulus ke tahap SKB. Nah, ini adalah contohnya ya. Kita buatkan simulasi di sini. Biar lebih jelas, simulasinya seperti ini. Nah, ini adalah simulasinya ya. Seperti diberitakan di live streaming Menpan RB kemarin, itu untuk formasi umum nilai tertinggi, nilai ambang batas TWK adalah 65, TIU 80, TKP 166, seperti itu ya. Nah, jika simulasi SKD-nya seperti ini, misalnya ada 8 peserta SKD dengan kebutuhan ini misalnya cuma 1 kebutuhan formasi, ya.
Jika satu kebutuhan formasi, maka yang akan lolos ke tahap SKB adalah 3 orang. Berarti karena cuma satu formasi, maka yang akan lolos adalah 3 orang. Nah, jika hasil nilainya seperti ini, siapa yang akan masuk ke tahap SKB? Pertama-tama, kalau sudah keluar hasil seperti ini, maka akan dilihat siapa yang memenuhi 3 kriteria passing grade dari seluruh peserta ini. Setelah dilihat siapa yang memenuhi kriteria passing grade, setelah itu akan di ranking. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk nomor 4 atau peserta D, dia gugur meskipun nilainya menjadi nilai total tertinggi dari peserta yang lain, tetapi ada salah satu materi yang tidak lolos passing grade, yaitu TWK, yaitu minimal 65, maka dia tetap dinyatakan gugur meskipun dia memiliki total poin tertinggi. Seperti itu ya. Selanjutnya yang gugur lagi ada peserta F karena nilai TIU-nya tidak memenuhi passing grade, yaitu passing grade-nya adalah 80, sedangkan dia memiliki poin 75. Selanjutnya yang gugur lagi adalah peserta G, di mana dia gugur karena TKP-nya yang tidak memenuhi. Selanjutnya peserta gugur selanjutnya adalah peserta H karena tidak memenuhi nilai ambang batas TWK. Nah, selanjutnya siapa yang akan lolos di antara 4 yang tersisa ini, itu akan diurut berdasarkan ranking tertinggi. Yang pertama kita lihat yang lolos passing grade di sini, poin tertinggi dicapai oleh peserta A. Ini kebetulan sama ya. Jadi dia ranking pertama. Terus selanjutnya ranking kedua adalah peserta B. Terus ranking ketiga ini karena nilainya sama ya, 70, 70, 135, 135, 170, 170, maka yang akan lolos ke tahap SKB adalah 2 orang ini. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ternyata di sini nilai TKP dari peserta E, kita hapus dulu yang lainnya. Nah, jika kasusnya seperti ini, ya, jika kasusnya seperti ini, maka peserta yang berhak lolos adalah 4 orang, yaitu peserta A, B, C, dan E. Kenapa? Karena memiliki nilai TKP yang sama, setelah itu memiliki nilai TIU yang sama, setelah itu memiliki nilai TWK yang sama. Berarti yang berhak lolos ke tahap SKB adalah 4 orang. Nah, bagaimana jika simulasinya seperti ini? Jika ternyata si peserta E memiliki poin 175, oke, dan peserta C memiliki poin 75 di sini. Siapa yang akan lolos, teman-teman, menurut teman-teman? Nah, ternyata yang akan lolos adalah karena ini memiliki poin yang sama 380 semua, kita akan melakukan perankingan di B, C, E berdasarkan kriteria yang tadi. Pertama kita lihat nilai TKP yang tertinggi. Nilai TKP yang tertinggi adalah E. Ya, berarti E akan lolos ya. Berarti ini akan lolos SKB. Ini tadi sudah otomatis lolos SKB ya, yang di atas. Nah, selanjutnya yang siapa lagi yang lolos itu akan dilihat dari nilai TIU tertinggi. TIU tertinggi ada di antara antara peserta B dan peserta C. Yang tertinggi adalah peserta C. Berarti yang lolos SKB adalah peserta C. Oke, yang gugur adalah peserta B. Gugur, tidak lolos ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham. Mungkin cukup sekian ya, teman-teman, yang saya sampaikan simulasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.